Ya, ini yang sempat kita sedikit singgung tadi di awal, di diagram saya di awal tadi, bahwa tentu ada barang operasional, ya, kemudian ada barang aset, ya, sifatnya itu, ya. Biasanya yang ini, ya, yang aset-aset ini dikontrakkan atau dilakukan pengadaannya itu nanti setelah tanda tangan kontrak, pelaksanaannya nanti berupa proyek biasanya. Jadi setelah tanda tangan kontrak, ya, tanda tangan kontrak, ya, nanti yang ini biasanya itu dia pelaksanaannya itu akan berupa proyek ini, ya enggak? Karena dia, atau kalau dia katakan nih asetnya itu berupa barang yang entah dia permesinan atau yang tidak memerlukan katakan nih instalasi yang lama, mungkin ini bisa bahan-bahan karena kan sekali beli saja, misalkan Bapak Ibu beli apa, misalkan entah dia misalnya kapital aset berupa mobil misalkan, atau apalagi misalkan yang sifatnya dia tidak memerlukan waktu instalasi atau komisioning yang lama misalkan seperti itu, maka dia tidak harus dalam bentuk proyek, ya. Nah, kemudian kebutuhan organisasi tadi, ya itu tadi, kalau yang sifatnya dia organisasinya adalah manufacturing atau dia produksi, ya bisa membelanja kebutuhan untuk produksinya, ya enggak? Karena ini yang akan menghasilkan uang bagi perusahaan. Atau bisa juga kebutuhan itu untuk mendukung produksi tadi, ya enggak? Ya enggak? Ini akan mendukung ini, katakan mendukung produksi. Jadi dia non produksi, tapi dia katakan ini akan mendukung bagaimana kinerja katakan ini organisasi, ya, seperti itu. Ya. Nah ini kalau kita lihat tadi, misalkan kebutuhan operasional, ya. Ini biasanya setiap hari kita perlukan, ya, tergantung dari organisasi masing-masing. Misalkan kalau dia organisasi yang di primer, dia tentu operasionalnya itu apa? Misalkan alat berat, misalkan kebutuhannya. Apalagi kalau dia katakan itu sektor, kita lihat aja sektor primer misalkan, ya. Nanti kebutuhannya operasionalnya akan beda-beda, ya enggak? Ya enggak? Kalau dia katakan yang di sektor primer itu apa, misalnya kalau yang di sektor sekunder atau kalau yang di tersier itu tentu akan beda-beda kebutuhannya, ya. Kebutuhan operasionalnya yang saya maksud, ya Bapak Ibu. Nah, yang ini apa namanya organisasinya. Organisasi primer yang sifatnya dia katakan mengekstraksi bahan tambang atau minyak dan gas, atau katakan nih bahan-bahan alam lainnya, misalkan pertanian, dia tentu kebutuhan operasionalnya dia itu biasanya akan berupa alat-alat, peralatan konversi yang bisa, entah dia bisa mengeruk, entah dia bisa mengebor, katakan entah dia bisa mengangkat hasil dari bawah tanah ke atas. Nah ini yang di sektor-sektor primer. Kalau yang di sektor sekunder, ya, ini dia adalah sifatnya sudah manufacturing, sudah produksi. Ya, manufacturing lah. Nah ini kebutuhannya tentu ini lain. Nanti kebutuhannya ini berupa bahan baku, nanti bahan baku katakan, ya enggak. Apalagi kebutuhan utamanya dia biasanya untuk operasional dia perlu tenaga katakan nih mungkin kontraktor, atau dia perlu tenaga katakan nih pelayanan lainnya, misalkan ini servis lah sifatnya. Nah, sedangkan yang di sektor tersier, ya katakan ini seperti usaha-usaha perbankan atau usaha-usaha apalagi misalkan jasa-jasa keuangan, tentu mereka kebutuhan operasionalnya beda dengan orang yang di sini. Kalau di sini mungkin alat berat,
kalau di sini mungkin mereka lebih kepada mungkin kebutuhan operasionalnya mungkin bersifat bisa apa, misalkan bisa berupa komoditas-komoditas yang katakan nih yang bisa diperdagangkan misalkan, atau kebutuhan operasionalnya lain mungkin yang tidak seperti alat berat lah, atau tidak seperti bahan baku dia. Mungkin dia malah kebutuhan operasionalnya dia mungkin konsultan mungkin bisa jadi kan, atau para analis misalkan ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan katakan ini satu industri dengan industri yang beda, yang lain berbeda ya. Nah, jadi kebutuhan produksi juga seperti itu ya, kebutuhan produksi bisa untuk di sektor primer, bisa untuk di sektor sekunder, atau bisa di sektor tersier juga ya, yang sifatnya dia sebenarnya untuk menghasilkan output ya. Jadi menghasilkan katakan ini output, yang nanti output ini itu harus bisa menghasilkan uang, atau katakan ini pelayanan katakan ini. Kalau kita di organisasi publik atau organisasi pemerintah, tentu kita akan memberikan pelayanan, ya enggak. Nah, ini kalau kira-kira kalau kita bisa katakannya memasukkan saja, katakan kita bikin, katakan jenis kebutuhan untuk apa, untuk yang produksi apa, yang non produksi apa, misalkan itu ya. Nah, kemudian apa saja yang dapat dispesifikasikan ya, tentu kembali lagi yang bisa dispesifikasikan tadi adalah bisa pertama adalah barang ya enggak, bisa barang, kemudian jasa ya enggak, jadi barang atau jasa atau gabungan barang dan jasa. Ini ya, tiga ini yang kemungkinan kita biasanya selalu deal dalam dunia pengadaan itu, yang kita bisa spesifikasikan enggak. Nah, tentu nanti kita juga akan bagaimana menentukan jumlah, kuantitasnya, kemudian kriteria serah terima dari ketiga jenis ini. Ya, ini yang bisa kita pahami. Nah, lalu